Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Hasanah. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pertama mengenai zakat, infak, dan sedekah. Pengertian zakat. Zakat berdasarkan etimologi bermakna sebagai berkah, bersih, atau suci dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan zakat dalam istilah syar'i adalah sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada individu yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya, pengertian infak. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqo, yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintah dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Hukum infak sendiri yaitu bisa wajib, sunnah, maupun haram. Hukum zakat. Dasar hukum wajibnya zakat terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Antara lain, yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biha wa shalla 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan ringankanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43. Dari ayat di atas dapat disimpulkan, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, berdampingan dengan perintah sholat. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa serta memperkuat solidaritas sosial sesama muslim. Yaitu hadis yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholati, wa iyyaiz zakati, wala haji, wa shaumi, wa ramadan. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5, persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, sehingga menunaikannya merupakan bentuk ketaatan dan pencapaian spiritual yang mencerminkan kesempurnaan iman seorang muslim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Syarat wajib zakat. Seseorang wajib menunaikan zakat jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, muslim. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam. Hal ini karena zakat merupakan ibadah yang hanya diakui dalam syariat Islam. Yang kedua, merdeka. Dalam konteks sejarah, orang yang masih menjadi budak tidak memiliki kewajiban zakat karena mereka tidak memiliki hak penuh atas hartanya. Yang ketiga, baligh dan berakal. Ulama berbeda pendapat terkait kewajiban zakat bagi anak-anak dan orang yang tidak waras. Sebagian besar ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa harta mereka tetap menjadi dizakati dan walinya lah yang harus mengeluarkan. Yang keempat, kepemilikan sempurna atau al-milk at-tam, yang mana artinya harta yang
akan dizakati harus dimiliki sepenuhnya dan dapat digunakan tanpa ada campur tangan dengan pihak lain. Misalnya, harta yang masih tergadai atau belum dikuasai sepenuhnya tidak dikenai zakat. Kelima, mencapai nisab. Nisab itu sendiri adalah batas minimal harta yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban zakat. Tujuan dari nisab ini agar zakat hanya diwajibkan kepada orang yang sudah cukup berada, bukan kepada orang miskin. Yang keenam, haul atau berlalu 1 tahun hijriah. Syarat ini berlaku jenis zakat seperti emas, perak, uang, dan perdagangan. Haul menunjukkan bahwa seseorang telah menyimpan atau memiliki harta tersebut selama 1 tahun penuh. Dan yang terakhir, tidak memiliki utang yang mengurangi nisab. Jika seseorang memiliki utang yang jumlahnya mengurangi hartanya, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena hartanya dianggap tidak mencukupi. Objek zakat atau amwalul zakah. Objek zakat adalah jenis harta yang wajib dizakati. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing. Yang pertama, zakat emas, perak, dan uang. Harta dalam bentuk emas, perak, dan uang adalah yang paling umum dizakati. Nisabnya, emas 85 gram, perak 590 gram. Jika harta dalam bentuk uang, maka dihitung berdasarkan harga emas saat itu. Kadarnya mencapai 2,5% setelah mencapai haul dan nisabnya. Yang kedua, zakat perdagangan. Zakat ini dikenakan pada barang dagangan dan usaha bisnis. Modal dan keuntungan dihitung secara total, kemudian dikurangi utang dan kewajiban lainnya. Jika bersihnya mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas, maka dikenai zakat 2,5% setelah 1 tahun. Dan yang ketiga, zakat pertanian dan perkebunan. Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen. Nisabnya adalah 5 wasak atau sekitar 653 kg gabah atau 522 kg beras. Kadar zakatnya itu 10% jika tanpa biaya irigasi. Ini karena mengandalkan air hujan. Dan 5% jika menggunakan sarana irigasi buatan. Yang keempat, zakat peternakan. Ternak yang dizakati adalah yang digembalakan dan mencapai jumlah tertentu. Contohnya, 40 ekor kambing sama dengan 1 ekor zakat. 3 ekor sapi sama dengan 1 ekor umur 1 tahun zakat. Hanya dikenakan jika pemeliharaan bersifat alami, yaitu merumput sendiri, bukan dengan pakan buatan secara intensif. Yang kelima, zakat rikas atau harta temuan dan barang tambang. Rikas sendiri adalah harta karun yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Begitu ditemukan, zakat 20% langsung dikeluarkan tanpa perlu menunggu haul. Yang keenam, zakat fitrah. Zakat ini dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk kesucian jiwa. Besarnya adalah 1 sa' atau sekitar 2,5 kg makanan pokok seperti beras. Wajib atas setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak. Harta yang tidak wajib dizakati. Tidak semua harta dikenai zakat. Ada beberapa pengecualian antara lain, yaitu harta yang belum mencapai nisab. Yang kedua, harta tidak dimiliki secara sempurna. Dan yang terakhir, barang konsumsi pribadi, seperti rumah tempat tinggal, pakaian, alat transportasi pribadi, dan perhiasan non-investasi. Selanjutnya di sini ada mustahik. Jadi mustahik adalah sebutan bagi orang-orang yang berhak atau pantas menerima zakat. Mereka adalah golongan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam sebagai penerima bantuan zakat, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pengertian mustahik secara umum itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Kemudian secara landasan agama, pengertiannya adalah golongan mustahik telah diatur dalam ajaran Islam, termasuk dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, mustahik mencakup beberapa golongan yang berhak menerima zakat, antara lainnya yaitu yang pertama ada fakir. Fakir yaitu adalah orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin.
Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mengalami kesulitan. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada riqab, yaitu orang yang memerdekakan budak atau muslim yang ditawan. Yang keenam ada khorim, yaitu orang yang berutang untuk keperluan yang baik dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh ada fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mujahidin, da'i, atau ilmuwan. Yang kedelapan ada ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.